buat video keterangan si pemilik motor pada saat RPM tinggi atau saat kita gas sering ngeluarin asap tetapi tidak begitu tebal ya. Oke, jadi kali ini kita bakalan cek. Nah, ini di bagian noken as ya. Ini juga masih bisa dipakai ya. Nah, ini juga bagian komponen juga. Buat teman-teman nih, ini motor tadi saya bilang ini di awal sering ngeluarin asap ya. Tapi pada saat saya bongkar itu tidak ada goresan yang ada lecet di bagian botol. Tetapi yang saya perhatikan itu tadi ring bagian piston itu salah pemasangannya ya teman-teman. Nanti di bagian akhir video ini ada saya buat tutorial pemasangan piston ya, ring piston. Nah, ini juga bagian dari klep sudah kotor atau banyak keraknya ya teman-teman. Nah, ini juga perlu kita bersihin agar tidak terganggu ya. Nah, jadi kali ini kita langsung ke proses pembersihannya ya teman-teman ya. Nah, ini bagian klep ya, sudah banyak keraknya. Otomatis pada saat kerak banyak itu, kita saat gas itu angin tidak sepenuhnya keluar semua. Kenapa? Di bagian katup buang itu sudah banyak kerak ya teman-teman ya. Nah, ini bagiannya, nanti kita bakal langsung bersihin. Oke teman-teman, kita langsung ke proses pembersihannya. Oke, ikuti terus. Nah teman-teman, ini sudah dibersihin ya. Ini sudah dibersihin, tetapi di bagian lingkaran klep itu atau dudukan klep itu belum kita bersihin. Kenapa? Nanti kita bakalan bersihin pada saat sambil penyekuran klep atau settingannya ya teman-teman. Nah, ini juga botol sudah dibersihin ya. Oke, jadi kali ini kita langsung ke proses pembersihan penyekuran klep. Oke teman-teman, nah ini keadaan si klep akan kita sekur ya. Nah, sebenarnya klepnya sudah mulai tipis ya teman-teman ya. Oke, tetapi menurut si pemilik sih oke, kita sekur. Oke, nah ini sambil disekur. Oke, untuk teman-teman tetap stay, kita bakalan langsung sekur ya. Ini berikut juga cara penyekuran yang baik dan benar. Oke teman-teman, nah ini alat yang kita gunakan untuk penyekuran ya, yaitu ada keleman selang dan juga obeng yang tidak begitu terlalu panjang ya teman-teman, dan pasir skor atau amril ya buat bahasa sehari-harinya. Oke, ini kita langsung sekur. Buat teman-teman untuk penyekuran bisa diperhatikan. Nah, ini bagian pembagiannya. Nah teman-teman, pada saat penyekuran, nah ini cara untuk penyekuran ya. Jangan putar 360 derajat, tetapi 160 derajat. Nah, seperti di video, putar setengah, angkat, putar setengah, angkat. Jangan diputar sebanyak 360, tapi 180 derajat. Agar pada saat penyekuran itu tidak ada kemiringan atau kedalaman yang tidak seimbang. Sehingga kita buat cara penyekuran 180 derajat. Oke teman-teman, setelah selesai disekur, nah ini bagiannya sudah bersih. Oke, nah ini keadaan klep, kerak di bagian lingkaran sudah habis. Oke, ini teman-teman, nah kita dudukin, sudah bersih ya. Dan kerak-kerak di bagian katup buang juga sudah kita bersihkan atau sudah dikerok ya. Oke teman-teman, nah oke, jadi kali ini kita bakal langsung ke proses pengerjaan selanjutnya. Nah, ini bagian klep sudah selesai ya teman-teman ya, sudah bersih. Untuk teman-teman yang ingin bongkar kereta seperti ini, usahakan ya saat pembersihannya itu bersihlah agar tidak ada yang gangguan yang kotor. Nah, ini bagian katup buang sudah bersih. Oke teman-teman, jadi ini kita langsung go ke proses pengerjaan berikutnya.
Oke, tetap ikuti ya teman-teman ya, tetap disimak. Oke, jangan pernah bosan, dan teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke teman-teman, nah ini keadaan barang-barangnya sudah disiapin ya. Nah ini seperti clip ring piston. Nah ini ring piston sudah siap. Oke, nah ini piston ini baru sih, tetapi ini tidak kita pakai ya, karena tidak ada kelesetan di piston, dan begitu juga dengan di botolnya. Oke, nah ini bagian packing seperti karet. Nah oke teman-teman, nah ini kelengkapan yang bakalan kita ganti di bagian motor ini ya teman-teman ya. Oke, buat teman-teman, nah diperhatikan nih bahan-bahannya yang bakal kita ganti ya. Nah seperti o-ring klep ya, ini saya saranin buat teman-teman jika belanja untuk KLX ini di standar Kawasaki ya teman-teman ya, agar daya tahan suku cadang itu terjamin ya. Oke teman-teman, kali ini kita tidak ganti piston atau o-ring, hanya saja kita ganti ring. Kenapa? Itu di bagian piston yang lama itu tidak ada kerusakan apa-apa, hanya saja ringnya yang salah pasang sehingga menimbulkan asap, atau pemasangan ringnya yang salah ya teman-teman. Kita tetap pakai piston yang lama, tetapi ringnya kita ganti, dan di bagian klep seperti yang kita ganti o-ring klep. Nah, oke teman-teman ya, diperhatikan. Nah ini isi motor bakal kita rakit. Oke teman-teman, nah ini ring pistonnya tadi ya. Nah ini piston yang baru kita tidak gunakan. Nah ini piston yang lama sudah dibersihin. Oke, kita bakal ganti ringnya. Nah itu ringnya itu salah pemasangannya. Usahakan buat teman-teman yang bakal memasang ring piston itu sederajatan 120 derajat atau menyilang. Oke, ini langsung kita rakit. Nah ini teman-teman proses pemasangan ring piston ya. Oke teman-teman, ini bakal saya pasang secara menyilang. Cara pemasangan ring piston itu nah seperti itu, dia dimasukin sebelah-sebelah ya, tidak boleh langsung ditarik sepenuhnya, dia harus dimasukin sebelah-sebelah. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Oke, di pemasangan piston usahakan menyilang ya teman-teman, jangan garis atau garis putusan ring piston itu dibuat satu arah. Jika kita buat satu arah, nah itu oli bakalan nimbul ke depan piston dan bakal terbakar. Nah bakal menimbulkan asap ya teman-teman ya. Oke, ini proses pemasangan ring buat teman-teman yang bakal membongkar motornya. Diusahakan pemasangan ring piston itu menyilang ya teman-teman ya, dan ketebalan ketipisan ring itu diperhatikan. Banyak ring yang tebalnya itu sama ya teman-teman ya, tetapi ada nomor-nomor yang membedakan ya teman-teman ya. Seperti ring kompresi 1 dan 2 itu hampir menyamai ketebalannya ya teman-teman ya, tetapi itu ada juga sih perbedaannya ya, seperti nomor-nomornya, sehingga diperhatikan jika dibongkar ya teman-teman ya. Nah ini bakalan selesai dibongkar, dirakit ya teman-teman ya. Ini bakalan selesai dirakit ringnya. Oke, nah ingat ya teman-teman ya, menyilang, jangan dipasang satu arah ya teman-teman ya. Oke, tetap disimak. Oke teman-teman, kita langsung lanjut. Nah ini hasilnya ya teman-teman ya, keburu malam nih teman-teman ya. Oke, ini sengaja juga saya buat malam agar asapnya kelihatan masih ngebul atau tidak. Nah itu asap di bagian lampu itu kebetulan mungkin oli yang ada di bagian mesin ya. Nah ini tidak berasap lagi ya. Oke ya teman-teman ya, nah tidak ya. Oke teman-teman ya. Oke, cukup sekian video dari saya. Buat teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Saya ucapin terima kasih banyak buat teman-teman.